Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 23 adalah salah satu pasal legendaris yang digubah atau ditulis oleh Raja Daud. Salah satunya adalah Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, sampai kemudian kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Artinya bahwa Daud mengandalkan kemurahan Tuhan, Daud mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan, bukan dengan apa yang Daud miliki, Daud punya, tetapi Daud benar-benar pribadi yang berserah, pribadi yang mengandalkan Tuhan. Salah satu contohnya adalah pada waktu Siklag dibakar oleh musuh, Siklag dirampok, dan kemudian wanita-wanita serta istri dan anak serta barang-barang mereka dijarah oleh bangsa lain. Tetapi apa yang terjadi? Begitu 400 lebih orang yang mengikutinya, hendak, firman Tuhan katakan hendak melempari Daud dengan batu. Daud tidak melawan. Daud hanya berkata, tertulis dalam Alkitab bahwa Daud menguatkan iman percayanya dan berdoa kepada Tuhan. Nah, seandainya kita berkata bahwa Daud punya kemampuan, punya daya untuk melawan, saya yakin dan percaya bahwa Daud tidak akan sanggup mengalahkan ke 400 lebih orang yang mengikuti dia, karena di antara 33 orang yang ada di situ adalah termasuk daripada triwira atau perwira-perwira pahlawan-pahlawan Daud yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada daya tempur yang Daud miliki. Nah, ada beberapa kasus lain lagi di mana bangsa-bangsa besar, tiga bangsa besar menyerang. Daud berdoa kepada Tuhan, menguatkan iman percayanya. Sekali lagi dikatakan, menguatkan iman percaya, dia menguatkan orang-orang Israel untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Waktu dikatakan, apa yang harus aku lakukan kepada Tuhan, Tuhan bilang, engkau harus menyerang langsung. Dan kemudian dikatakan lagi di serangan yang kedua, Daud datang lagi pada Tuhan. Padahal kalau secara logika dikatakan bahwa Daud bisa menyerang secara berhadapan-hadapan dan Daud mengalami kemenangan. Tetapi apa? Daud tetap mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kemampuannya, pasukannya, daya tempurnya maupun apa yang dia miliki. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Daud mau bahwa Tuhanlah yang memimpin dan Tuhanlah yang berperang bagi Daud dan bangsa Israel. Nah, setelah apa yang terjadi, kesulitan, permasalahan dan problem yang Daud alami, bukan hanya waktu dia masa kecil, waktu dia di tempat-tempat teman lain, dia juga mengandalkan Tuhan. Masalah Daud bukan hanya datang daripada manusia saja. Firman Tuhan bahkan kesaksian Daud berkata bahwa singa dan beruang dan binatang-binatang buas lainnya dihadapi, dia kalahkan olehnya. Bukan saja binatang buas dan lain sebagainya, juga orang-orang yang terdekat dengan dia, keluarganya, termasuk junjungan dia, raja yang dia layani, Raja Saul, mengejar-ngejar dia untuk mencoba untuk membunuh dia. Tetapi apa kata Daud? Dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Bahwa Daud itu benar-benar submit, tunduk kepada Tuhan. Daud hanya berkata, Tuhan, aku hanya percaya kepadamu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita di akhir-akhir ini, di masa-masa di mana orang bilang krisis, di mana orang tidak bisa bergerak dengan bebas, di mana orang berkata new normal yang tidak sama seperti waktu-waktu dulu, apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita akan berkata bahwa aku bisa bekerja, aku bisa bergerak, aku bisa berusaha, aku bisa hidup dengan caraku sendiri? Atau apakah kita akan meniru Daud yang setiap detik, setiap langkah, setiap waktu dalam kehidupannya dia selalu tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Atau Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Bahkan pada waktu Tuhan marah pada Daud, Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan manusia.
Artinya apa? Daud percaya bahwa kemurahan Tuhan itu akan membuat Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saya ajak pada hari ini untuk kita mencontoh pribadi Daud untuk berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Artinya apa? Bahwa kemurahan Tuhan membuat kita hidup. Kemurahan Tuhan membuat kita mengalami kekuatan baru. Kemurahan Tuhan membawa hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kemurahan daripada Tuhan itu yang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Salam untuk terus hidup dalam kemenangan, terus berharap, terus mengandalkan Tuhan, dan minta Tuhan mencurahkan kemurahan-Nya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.